Bismillahirrahmanirrahim. 10 Desember 2025 kita akan menyusuri perjalanan dari depan SD Impres Gele menuju ke Kecamatan Taliabu Barat. Dari Taliabu Barat Laut menuju Kecamatan Taliabu Barat. Dari Desa Gele, Desa Onemai menuju ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, menyusuri jalan berlumpur, berliku, dan tidak diaspal. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekarang kita akan melakukan perjalanan dari Desa Gele Onemai, Salati, Beringin, Bawang Kasang, Keramat, Meranti, kemudian Kilong dan Bopok. Dan kali ini sebagaimana biasa saya akan melintasi jalan raya antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu, Poros, Gele Lede, Gele Bobong. Nah, yang ini adalah Gele Lede. Ya. Kemudian saya balik. Nah, yang ini adalah Gele Bobong. Tapi sepertinya ini saya akan lihat dulu, kayaknya tidak bisa saya lalui karena kemarin ada hujan deras yang membuat jalan berlumpur. Olehnya itu kemungkinan saya balik melewati jalan depan Alia. Oh, tapi kayaknya bisa, ini sudah mulai mengering. Sudah mulai mengering. Nah, akan saya coba di jalan berlumpur Ruas Gele Salati. Ya, ikuti perjalanan saya pada channel Zul Gele Taliabu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebarkan ke seluruh sosial media Anda. Saat ini saya sedang melintasi jalan raya antar kecamatan Ruas Gele Salati, atau bisa juga disebut Ruas Onemai Salati. Onemai adalah desa pemekaran dari Desa Gele. Ya, jalannya tidak pernah diaspal selama Indonesia merdeka. Kita lihat di depan ini ada kubangan-kubangan lumpur yang tidak pernah mau dibenahi. Walaupun sebenarnya lumpur yang ada ini cukup diobati atau dihilangkan dengan satu trek tanah damatu atau trek tanah campur kerikil, maka lumpurnya pasti akan hilang. Akan tetapi, sudah 80 tahun Indonesia merdeka, jalan raya antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu, khususnya di Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, Kecamatan Tabona, Pancado,
Loseng, Samuya, ada 6 kecamatan dari 8 kecamatan masih berbentuk jalan tanah, tidak pernah diaspal selama bumi berputar dan selama Indonesia merdeka. Olehnya itu, kita sangat berharap kepada semua pihak untuk mengabarkan kepada mereka yang berhak dan berwajib untuk membangun negeri ini, agar jalan-jalan antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu segera diaspal dan dihitung berapa jumlah jembatan besar dan kecil, dan tolong segera dibangun jembatannya. Karena saya dengar kabar Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membentuk Satgas dalam rangka membangun jembatan. Dari mana? Dalam rangka apa? Oh iya. Mantap sekali. Oke, selamat berjuang. Jalannya enak sekali tuh. Ya, ada ayun-ayun sedikit tuh kayak di BB sama macam masih bayi kan, asik. Oke, lanjut. Ya. Saya dengar kabar ada Satgas yang dibentuk oleh Presiden untuk menghitung jumlah jembatan sungai yang tak berjembatan di Indonesia ini akan segera dibangun Presiden. Saya usul untuk menghitung berapa kabupaten yang jalan antar kecamatannya juga belum dibangun untuk segera dibangun. Ya. Karena jembatan dan jalan aspal ini adalah satu paket yang tak boleh terpisahkan. Dan keduanya adalah sarana utama menjadi penghubung transportasi perdagangan, menjadi sarana penghubung utama dalam aktivitas perdagangan umat manusia. Olehnya itu, jembatan dan jalan aspal adalah dua hal yang wajib nomor satu diperhatikan di Republik ini sesudah makanan bergizi. Ya. Jadi kita berharap agar seluruh kabupaten yang belum diaspal untuk segera diaspal. Perlu ada Satgas khusus yang menghitung jumlah jembatan dan jalan yang belum dibangun dengan baik. Ini kita melewati kolam di tengah jalan raya antar kecamatan ruas Gele Salati Beringin. Jaraknya cuma kurang lebih 3 km, tidak pernah diaspal selama Indonesia merdeka. Olehnya itu, setiap kali saya melintas di jalan ini, saya berusaha merekamnya, memvideokannya, untuk saya sebarkan ke beberapa WhatsApp grup. Moga-moga ada respon positif dari para penguasa di daerah, di provinsi, maupun di tingkat nasional. Ini sebagai bentuk upaya kepedulian terhadap rakyat dan bangsa Indonesia
khususnya yang mendiami Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Kita lihat jalannya bergelombang, bisa dilihat dari batok motor ini yang melompat-lompat dikala melintasi jalanan ini. Ini adalah sebuah bukti, sebuah tanda bahwasannya jalannya sangat-sangat tidak nyaman bagi para pengendara, baik roda 2 apalagi roda 4. Mohon kepada pemerintah pusat Republik Indonesia, terutama dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia, untuk mengeluarkan kebijakan penting, yaitu mengeluarkan Kepres infrastruktur dalam rangka pembangunan jalan dan jembatan di daerah tertinggal. Dengan menggunakan sumber anggaran dari APBN dan dengan cara menghentikan transfer kepada daerah-daerah tersebut, transfer dak dan dau ke daerah tersebut dihentikan terkecuali gaji pegawai negeri sipil dan P3K. Selebihnya tolong ditahan di kas negara, lalu kemudian diarahkan untuk membangun infrastruktur penting di daerah-daerah tertinggal sebagaimana di Kabupaten Pulau Taliabu. Bisa kita saksikan di jalanan ini banyak kolam-kolam di tengah jalan, dan jalannya sama sekali tidak pernah diaspal. Mohon kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengintervensi persoalan ini dengan cara mengeluarkan Kepres infrastruktur dan menghentikan transfer APBD dalam bentuk dak dan dau, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum itu tolong dihentikan dulu dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di bidang apa? Jalan, jembatan, serta infrastruktur lainnya yang dipandang penting untuk mengamankan fasilitas jalan dan jembatan. Misalnya, gorong-gorong. Misalnya, sistem aliran air. Misalnya, normalisasi sungai. Itu semua penting untuk kelestarian, keamanan jalan raya. Karena hanya dengan jalan raya yang baik, pertumbuhan ekonomi kita bisa dikembangkan. Saya saat ini sudah berada di atas jalan aspal Lapen yang sudah rusak-rusak, berlubang-lubang karena kurang perawatan. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Allahumma salli ala
Siang ini matahari bersinar terang, siang menjelang sore, dan rasa-rasanya penglihatan kurang nyaman. Karena ini adalah jamnya kita harus beristirahat. Akan tetapi demi suatu tujuan yang cukup penting, kita harus menjalani perjalanan ini. Masya Allah. Inilah bentuk-bentuk jembatan pada poros Beringin Bawang. Di lokasi ini perlu ada normalisasi sungai dan pembangunan sistem drainase air atau got yang melintasi tepian jalan sebelah kiri yang saya sedang lalui ini. Mengapa? Mengapa harus sebelah kiri? Di sepanjang jalan ini wajib ada got selebar 2 meter dengan kedalaman 2 meter juga. Karena di sebelah kiri jalan ini adalah tempat meluncurnya air dari gunung pada saat hujan deras. Dan bila mana tidak dibangun got tersebut, maka jalan ini di setiap musim hujan antara bulan Juli, Agustus, September itu akan mengalami genangan air dan tenggelam. Ya, area ini tenggelam sejauh kurang lebih 200 meter, sehingga wajib ada got atau kanal. Banyak sekali jalan rusak. Ya Allah. Di jalanan Taliabu, khususnya pada ruas Enggele Bawang, kadang kita harus lewat kanan, walaupun seharusnya kita jalan di kiri. Mengapa demikian? Karena kita mencari jalan yang nyaman, jalan yang bisa dilalui oleh manusia. Sekarang kita sudah berada di poros Beringin Bawang, di atas jalan aspal Lapen. Aspal Lapen, aspal yang berbentuk kerikil siram, persis kue rempeyek. Jalan ini dibangun dari akhir 2016 atau mungkin di awal 2017. Kemungkinan, silakan komentar. Silakan komentar bagi yang mengetahuinya. Aspalnya sudah pada rusak. Ini berlubang, berkubang. Ya. Karena aspal Lapen ini sebenarnya aspal yang digunakan untuk lapisan dasar. Ya. Lapen ini sebenarnya
belum bisa digunakan untuk lintasan kendaraan berat. Ya, karena ketika itu digunakan untuk kendaraan berat, maka akan membuat kerikilnya terbongkar. Kita lewat kanan lagi, karena ada jalan rusak di sebelah kiri. Ya, sekarang kita sudah berada di seputaran Liandata. Liandata ini adalah desa Beringin Jaya sebelum dipindahkan ke desa Beringin Jaya. Di zaman dahulu ada seorang camat yang suka pindah-pindahkan desa tanpa ada ganti rugi. Dia main perintah begitu saja. Saya di hari Senin saya dari Ternate menumpang KM Sabuk Nusantara 76 sekitar tanggal 8 Desember 2020. Baru beberapa hari yang lalu saya berjumpa dengan seorang yang merupakan putra dari seorang tokoh masyarakat desa Limbo di tahun 70-an 80-an. Ya. Beliau disapa dengan Bapak Mahmud. Beliau saat ini menetap di Banggai Laut. Saya berdiskusi dan konsultasi dengan beliau tentang sejarah pada saat beliau masih menetap di Pulau Taliabu sebagai pekerja di perusahaan kayu Taliabu Luna Timber. Beliau mengatakan bahwa di zaman itu, Pulau Limbo itu, desa Limbo itu bukan berada di Pulau Limbo. Desa Limbo, saya ulangi, di zaman itu, mungkin tahun 70-an. Desa Limbo itu berada di Pulau Gurua, Kampung Lama, menghadap utara, di dekatnya Pulau Nambea. Tiba-tiba datang seorang camat yang zalim, memaksa pindah desa itu ke Pulau Limbo. Karena di Pulau Limbo ada sungai yang ditemukan oleh kakeknya Mahmud atau bapaknya Bapak Mahmud. Saya agak lupa-lupa namanya. Panggil Ua Basit atau Ua Basir. Kalau tidak salah itu orang tua itu. Ada sungai, ada air, mata air yang ditemukan di situ. Air itu disebut air Tabea. Ya, air di pinggir pantai, tapi tawar. Berada di Pulau Limbo. Itulah cikal bakal awal yang membuat orang bisa menetap di desa Limbo. Tapi kemungkinan air Tabea ini adalah air yang muncul akibat banyaknya pohon-pohon di waktu itu di Pulau Limbo itu. Kemungkinan karena setelah dihuni oleh manusia menjadi kampung, pohonnya ditumbang. Padahal air tawar itu berasal dari akar pohon-pohon itu. Itu menurut analisis saya. Silakan komentar kalau saya keliru. Ya, air tawar itu berasal dari pohon. Ya, kalau di pulau kecil, perhatikan pohonnya jangan ditumbang sembarangan. Karena bisa mengakibatkan airnya menjadi asin. Ya, karena akan ada rembesan air laut. Nah, olehnya itu, jangan menebang sembarangan pohon di pulau-pulau kecil. Bila mana di pulau itu ada air tawar. Ya, sekedar saran dan pendapat. Kemudian,
Desa Limbo tadi, atau ya anggaplah Kampung Bajo begitu kira-kira, minta maaf kepada mereka suku Bajo. Ada Kampung Bajo di Pulau Gurua, disilakan Kampung Lama. Ya, dipindahkan ke Pulau Limbo. Ya, dipindahkan ke Pulau Limbo oleh seorang camat. Dengan cara apa dia memindahkan penduduk? Dengan cara perintah. Dengan paksaan. Bila mana tidak pindah, maka akan dibakar. Menurut Bapak Mahmud tadi yang saya ajak bercerita di KM Sabuk Nusantara 76 pada pelayaran 8 Desember 2025 dari Ternate menuju Pulau Taliabu, beliau mengatakan bahwa masyarakat dipaksa bila mana tidak pindah dari kampung tua menuju Desa Limbo, maka rumahnya seluruhnya akan dibakar. Dan camat tersebut bersama antek-anteknya telah melakukan pembakaran beberapa rumah. Kejadian tersebut di sekitar tahun 70-an. 70-an awal kemungkinan. Ya. Nah, macam-macam saya tidak perlu sebutkan. Kemudian saya juga konsultasi dan bercerita dengan seorang tokoh masyarakat dari Desa Nggele. Ya, ada beberapa orang, silakan nonton di channel YouTube Zul Nggele Taliabu tentang sejarah perpindahan masyarakat Desa Nggele dari Pulau Nambea ke Desa Nggele, yang juga dilakukan oleh seorang camat, perintah paksa. Bila mana tidak pindah, rumahnya akan dibakar. Jadi kejadian seperti yang terjadi di Pulau Limbo itu juga dialami oleh masyarakat Desa Nggele Onemai Salati. Saat itu belum ada Desa Onemai. Dan saat itu juga belum ada Desa Nggele Salati, masih di Pulau Nambea seluruhnya. Orang tua-tua Desa Nggele itu masih menetap di Pulau Nambea. Mereka dipaksa untuk meninggalkan Pulau Nambea itu untuk membangun desa di Nggele dan Salati. Tanpa ada konsekuensi, tanpa ada jaminan, tanpa ada biaya perpindahan. Itulah karakter dan perilaku para penguasa di tahun 70-an dan 80-an. Kayaknya tahun 70-an. Ya. Saat ini saya sudah menyusuri jalan Sirkuit yang cukup bagus. Moga-moga seluruh Pulau Taliabu bersirkuit dengan cara seperti ini. Tapi akan jauh lebih baik lagi kalau di aspal seperti aspal saya sedang jalan ini. Ini aspal diambil dari anggaran dana alokasi khusus. Sudah pada retak-retak dan rumput pada tumbuh di atasnya. Di permukaan aspal rumput hidup. Olehnya itu kita mohon pada pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengucurkan anggaran pembangunan jalan aspal yang dikerjakan oleh Balai keliling Pulau Taliabu agar kualitas jalan kita benar-benar sempurna. Jangan ada jalan atau aspal yang tumbuh rumput di permukaannya. Kemudian di tepian jalan sebelah kiri atau di tepian yang ada gunungnya itu harus dirabat beton
dan dibangunkan sistem aliran air. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa airnya mengalir dengan benar. Seperti itu. Saat ini kita sudah menyusuri jalan aspal impres tahun anggaran 2023, dan pekerjaan ini selesai di awal 2024. Olehnya itu saya sangat berterima kasih kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah berusaha membangun jalan aspal walaupun cuma sedikit di Kabupaten Pulau Taliabu. Saya dengar kabar Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya ingin membangun jalan aspal keliling Pulau Taliabu, akan tetapi tidak ada respon gayung bersambut yang seirama dalam rangka membayar ganti rugi lahan dan tanaman warga Pulau Taliabu yang terkena dampak pembangunan jalan aspal di beberapa ruas jalan di Pulau Taliabu, terutama pada jalur Bobong atau jalur Banai, Gele, Lede, Todoli. Kira-kira di situ yang ada masalah. Kita bisa lihat dari batok kendaraan ini, dia berjalan agak tenang karena melintasi jalan aspal. Sangat berbeda jauh dengan jalan tanah yang ada pada ruas Gele Beringin Jaya. Sekarang saya sudah berada di seputaran Desa Kasango. Ya, Desa Kasango, tepat di depan sebuah tanah wakaf untuk masjid. Iya. Ini adalah tanah wakaf di Desa Kasango yang diperuntukkan untuk pembangunan masjid bagi Bapak Ibu yang punya banyak rezeki. Dipersilakan berkomunikasi dengan pemilik tanah wakaf ini agar segera dibangun masjid di tempat ini untuk para musafir yang melintas di jalan ini. Sekarang kita akan lanjut perjalanan dari Desa Kasango menuju ke desa berikutnya, yaitu Desa Keramat. Perjalanan kita hari ini adalah untuk mengambil sebuah kiriman atau sebuah pesanan di JNT. Pesanan atau produk yang kita beli di TikTok dan dikirim melalui JNT. Produk itu untuk kepentingan pondok pesantren Darul Amanah. Ya, saya sekarang melintasi sebuah sungai, di mana sungai ini jembatannya roboh. Tapi sampai hari ini jembatan ini belum ada upaya perbaikan. Padahal ini berada di jalan poros Gele Bobong
dua kecamatan yang berdampingan. Dua kecamatan dengan populasi penduduk terbesar di Pulau Taliabu. Dua kecamatan yang berdampingan tersebut, sebagaimana yang kita saksikan dalam video ini, belum terhubung dengan baik. Jalan aspal yang saya lalui ini belum menjangkau desa Gele yang hanya berjarak 26 km dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Alhamdulillah kita sekarang sedang melintasi jalan aspal yang merupakan bagian dari kebijakan Presiden Joko Widodo. Di beberapa bulan yang lalu saya melintas di jalan ini, rumput-rumput di tepian jalan itu sudah merambah masuk ke tengah jalan. Hari ini sudah dibersihkan. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berusaha membersihkan bahu jalan di Jalan Impres ruas Banae Kasango, Keramat dan Bogo. Ya, sekarang kita berada di sebuah tanjakan yang pada saat belum diaspal, tanjakan ini luar biasa sulitnya. Ya, ini dulu tanjakan yang sangat parah. Ada bagian yang berlumpur di puncaknya, yang bukan main menderitanya masyarakat pada saat itu. Ya, alhamdulillah sekarang berkat kebijakan Presiden Joko Widodo sudah diaspal dengan baik. Moga-moga Presiden yang saat ini sedang menjabat, yaitu Bapak Prabowo Subianto, segera membangun jalan aspal keliling Pulau Taliabu. Seluruh kecamatan dihubungkan oleh jalan aspal. 8 kecamatan wajib diaspal seperti ini untuk memperlancar perputaran roda ekonomi. Samping kiri ini adalah perkebunan cengkeh yang sangat indah. Ya, semoga di antara kita masyarakat bisa meniru hal yang sama, membangun perkebunan cengkeh yang indah dan rapi. Cuma seandainya saya bisa berpesan kepada para petani kita, kalau bisa kurangi menanam cengkeh. Bila perlu, berhentilah Anda berkebun cengkeh, karena cengkeh ini usianya tidak lama. Cengkeh peninggalan almarhum bapak saya, ya sudah berusia 40-an tahun. Saat ini semuanya hampir mati. Untung saya sempat pangkas.
Jadi bagi para pemilik, saya ulang lagi, bagi para pemilik kebun cengkeh, bila mana cengkehnya sudah mati ujung, maka segera dipangkas. Ini mobil dump truk ya, ada penyempurnaan jalan gitu. Siang ini sebenarnya jam istirahat, tapi apa boleh buat, saya harus menempuh sebuah perjalanan yang cukup jauh demi sebuah tujuan yang sangat penting. Saya sedang berusaha merintis membangun sebuah pondok pesantren di Desa Ondemai, Kecamatan Tera Barat Mau. Akan tetapi saya banyak menemukan kendala pada staf pengajarnya. Staf pengajarnya hanya sepasang suami istri, dan saat ini mereka sudah menjadi pegawai P3K. Ya, sehingga konsentrasinya untuk mengurus pesantren sudah berkurang. Olehnya itu, saya sangat berharap kepada semua orang yang bisa mendengarkan informasi ini untuk saling membantu dalam rangka membangun pondok pesantren Darul Ulama di Desa Nggele, Desa Ondemai, Kecamatan Tera Barat Mau. Kepada mereka yang alumni pondok pesantren yang belum punya pekerjaan, silakan merapat. Kita berkolaborasi dalam rangka menyukseskan program pengembangan pondok pesantren. Ya Allah, nanti di sini baru kita ngantuk ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada mereka yang membersihkan bahu jalan di kiri kanan jalan ini. Berapa bulan yang lalu saya lewat di sini, rumputnya sudah mulai menutup aspal.
Di depan ini ada jalan yang kalau dibersihkan, ini jalan ini tembus Kenggele dan Salati. Ya, moga-moga ada pihak yang mau membantu untuk mengaspal jalan itu sampai di Desa Kenggele. Karena itu jalan yang merupakan jalan pertanian, jalan kebun. Ya, sangat dibutuhkan oleh para petani di Kecamatan Taliabu Baratau. Ternyata ada loader. Bapak Polantas memerintahkan untuk mengurangi kecepatan. Saya kira ada tilang, padahal ada loader. Sekarang kita sudah sampai di jembatan, atau jembatan apa namanya ini, dan sudah ada upaya normalisasi. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam memperbaiki dan menormalisasi sungai ini. Terima kasih, terima kasih. Ya, karena jangan cuma sekedar normalisasi, harus ditanggul. Kenapa dinormalisasi dan ditanggul? Karena kalau musim hujan, jalan ini tergenang air, banjir. Ya. Ini ada jembatan mini. Ini kalau hujan ini, jembatan mini ini berada di bawah air banjir. Akibat karena sungainya terpencar-pencar, tidak dinormalisasi. Sekarang saya sudah berada di seputaran Desa Kilong. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam membersihkan bahu jalan pada ruas Keramat Bobong atau Keramat Kilong. Terima kasih. Di beberapa bulan lalu saya melintas di jalan ini, rumputnya sudah mulai merambah ke tengah jalan. Ini bekasnya, ini ada ini. Ya, sekarang sudah dibersihkan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membersihkan jalanan ini. Moga-moga segera diaspal seluruh kecamatan di Pulau Taliabu, khususnya pada ruas jalan Banai Jelele de Todoli, kemudian pantai selatan, sepanjang pantai selatan, dan Kecamatan Taliabu Timur. Karena kasihan mereka yang hidup di Kecamatan Taliabu Timur, bila mana hendak ke Bobong dengan menggunakan longboat atau bodi panjang atau perahu panjang, maka mereka harus menghabiskan uang
sebesar 6 juta rupiah pulang pergi. Untuk BBM, oli, dan lain sebagainya. Kita banyak menemukan truk di hari ini, mungkin ada pekerjaan jalan. Mobil PLN ini. PLN di Pulau Taliabu ini harus diberi bantuan mobil 4x4 Hilux 4x4 tipe E, tidak usah tipe G, tipe E saja. Yang penting 4x4 atau Triton HDX pick up atau double cabin. Mengapa demikian? Karena perawatan jaringan listrik, jaringan distribusi listrik di Pulau Taliabu adalah perkara yang sangat-sangat berat, diakibatkan karena jalanan yang tidak terhubung dengan baik. Utamanya di pantai selatan sampai di Samuya, kemudian sampai di Buambono, pantai utara, jalannya sangat-sangat memprihatinkan. Sebuah pulau yang banyak perusahaan logging dan tambang tidak mampu membangun jalan antar desa, antar kecamatan dengan cara yang baik dengan menggunakan CSR perusahaan-perusahaan tersebut. Mereka tidak mau lakukan itu. Olehnya itu mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menutup perusahaan-perusahaan tersebut kalau tidak mau membantu pembangunan jalan antar desa, antar kecamatan yang terawat setiap hari Pulau Taliabu. Karena apalah manfaatnya investasi pertambangan yang merusak alam tanpa memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Sekarang saya sudah berada di Jalan Protokol Bobong Kantor Bupati yang berlubang-lubang, jalanan yang sangat rusak, ya. Dan ada jembatannya yang patah, ya. Jembatannya patah sudah bertahun-tahun, tidak ada upaya perbaikan. Ya Allah, luar biasa. Di depan ini ada kantor Kemenak. Oh, alhamdulillah. Ini ada perbaikan jembatan ini yang selama ini bermasalah ini. Entah di mana jalan alternatifnya ini. Oh, mungkin ini. Ya, terima kasih sudah ada perbaikan jembatan Pangahung. Astaga, ini jalan buntu ya. Waduh. Wah. Ternyata ini jalan buntu. Waduh. Salah jalan ini. Mereka menutup jalan tepat di jalan buntu ya. Wah, memang hebat. Ya, kita balik lagi. Buntu. Ya, ini kita coba lewat di sini. Ini moga-moga jalannya ini tembus ini. Ya, waduh. Kasihan. Ya, coba kita akan
Melintas lagi di jalan ini, ternyata ada genangan air di depan. Ya inilah ciri khasnya kabupaten ini. Ya sering-sering kita menemukan kolam di tengah jalan. Ya, sekarang kita sudah melintasi jalan di dalam kota Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Talabu yang tidak diaspal. Nah, di depan ini ada jembatan kecil sekali. Padahal jalannya cukup lebar, tapi ini jembatan, bagaimana kok jalannya lebar, jembatannya kecil. Hanya ukuran satu mobil. Ya, kita sekarang menuju ke JNT untuk mengambil sebuah produk. Produk ini fungsinya adalah untuk menghancurkan sumbatan di kloset, di WC. Jalanannya kadang ada lubang di tengah jalan dan ditumbuhi rumput. Bentuk-bentuk jalanan di Pulau Taliabu. Kita sebentar ya, jalan ini tidak terkilo. Seingat saya JNT berada di depan mantan Bupati Pulau Taliabu, Alion Mus, depan rumahnya. Saya akan coba ke sana, moga-moga masih berada di sana. Oh, di jalan sebelah, harus belok kanan lagi. Oh, ketemu satu mata jalan lagi, satu perempatan lagi. Alhamdulillah. Ya, ada rumah mewah di sebelah kanan perempatan ini, rumah mewah milik mantan Bupati Pulau Taliabu. Wah, JNT-nya masih tutup ini. Oke, kita pergi istirahat dulu di sebuah tempat dan kita menelpon beliau. Oh, atau saya ke Samsat dulu, ngecek produk yang saya pesan berupa plat nomor kendaraan yang baru. Motor ini plat setengah, plat DN. Saya mutasi berkasnya ke Provinsi Maluku Utara. Dengar kabar sudah rampung. Sebelah kiri ini ada rumah sakit yang sedang dikerjakan, rumah sakit baru. Ya, moga-moga ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Pulau Taliabu. Ini adalah gagasan Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly Juanda, akibat karena keluarganya mengalami kecelakaan pada saat beliau kampanye di beberapa tahun yang silam. Bagaimana kantor Samsat, masih buka atau tidak? Alhamdulillah masih. Kita akan coba mampir dulu. Alhamdulillah, kita sudah berada di Samsat Pulau Taliabu.
Kantor Samsat Pulau Taliabu. Kita sudah konsultasi tentang plat nomor polisi dan BPKB STNK yang sudah dimutasi, tapi kantornya masih jam istirahat. Jadi kita akan mencari tempat untuk sarapan dulu di siang ini. Alhamdulillah kita sudah selesai minum kelapa muda di pasar sore atau pasar kue Desa Wayo, Kecamatan Taliabu, Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Sekarang kita akan menuju ke Samsat untuk mengganti nomor plat motor ini yang sudah berubah menjadi plat DG Provinsi Maluku Utara. Ini sementara masih plat Sulteng. Oke, kita akan bergeser menuju Samsat. Kita akan menuju ke JNT untuk melihat, siapa tahu sudah ada penjaganya mengambil barang yang kita pesan. Selanjutnya, bila mana orangnya tidak ada, kita akan bergeser ke Samsat untuk mengambil surat-surat kendaraan bermotor, STNK BPKB dan plat nomor DG Maluku Utara, karena kita sudah mutasi dari Sulteng ke Provinsi Maluku Utara. Kita akan belajar untuk menjadi warga negara yang taat bayar pajak di atas negara kaya raya yang memiliki potensi alam luar biasa, tapi masyarakatnya harus bayar pajak. Wah, ternyata JNT-nya, oh alhamdulillah sudah buka, alhamdulillah sudah buka, alhamdulillah. Alhamdulillah, JNT sudah buka. Assalamualaikum. Pak Yuda? Oh ada? Alhamdulillah. Mau jemput barang. Iya. Wih, CCTV-nya tuntas ya. Semua pojok ada ini. Iya. Siap. Capek duduk. Dari gelek kemari duduk terus jadi. Iya, kita coba berdiri dulu supaya. Iya. Di zaman ini harus ada bukti foto, video bila perlu tuh. Iya, soalnya barang dokumentasi tuh. Iya. Sudah lunas kan? Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih. Ini pembersih MCK ini. Pembersih WC. Di pesantren sana ada kloset yang sudah lama tersumbat. Nah, saya lihat di TikTok ini alat untuk menyiram sumbatan itu langsung hancur. Kita akan coba pakai ini. Oke, makasih Pak ya. Makasih. Mari, Assalamualaikum. Di depan ini adalah rumah mewah milik seorang mantan Bupati Pulau Taliabu. Rumah yang sangat mewah sekali. Ya, sekarang kita akan lanjut ke Samsat lagi. Moga-moga sudah ada orangnya. Kita akan mengambil STNK BPKB, surat-surat nomor kendaraan, surat-surat kendaraan, STNK surat tanda nomor kendaraan bermotor. Kendaraan yang bannya cuma 2, pajaknya minta ampun mahalnya. Itulah negara yang kaya raya dengan tambang dan hasil alam lainnya. Di samping kanan adalah kantor DPR, depan kantor DPR adalah rumah sakit yang baru dibangun setelah sekitar 12 tahun menjadi daerah otonomi baru. Tadi ya. Depan ini kantor bupati sebelah kiri, polsek lama sebelah kanan.
Polsek Kalimantan Barat. Ya sudah dari tahun 70-an. Polsek yang sudah ada tahun 70-an. Samsat di belakangnya. Sudah ada orang. Mudah-mudahan. Kayaknya belum. Allah. Sudah 2 kali kita hadir di Samsat, tapi berhubung masih kurang sehat gawainya, Pak Saharudin yang memegang STNK milik saya, sehingga saya harus balik lagi pada tujuan yang lain. Alhamdulillah kita sudah kembali dari Bobong dan saat ini kita masih istirahat di tepian pantai sekitaran perkebunan Banai atau ujung aspal Banai pada ruas jalan Bobong Gele. Di depan sana adalah Pulau Limbo, pulau yang merupakan tempat menetapnya masyarakat suku Bajo di pantai barat Pulau Taliabu. Di depan sana yang jauh adalah Pulau Sonik, pulau paling timur dari Provinsi Sulawesi Tengah. Dan Pulau Limbo adalah pulau paling barat di Provinsi Maluku Utara. Oke, perjalanan kita cukup sampai di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.